punya kesempatan hidup sampai akhir Ramadan, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Yang membedakan itu adalah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jadi yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah bagaimana kualitas ibadahnya dan bagaimana jumlah ibadahnya. Tapi apakah dia dapatkan? Dia dapatkan selama dia punya kesempatan hidup. Jadi jangan dipahami Lailatul Qadar itu mohon maaf hanya didapatkan oleh orang-orang yang iktikaf saja, tidak. Siapapun yang dia punya kesempatan hidup sampai akhir Ramadan dia dapatkan. Tinggal bagaimana dia manfaatkan. Tinggal bagaimana dia mengambil kesempatan tadi. Di antara keutamaan Lailatul Qadar juga selain lipat ganda pahala yang begitu dahsyat, tanazzalul malaikatu waruh. Bagaimana malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah fungsi malaikat itu diturunkan? Di antaranya adalah mengaminkan doa-doa orang-orang yang sedang berdoa di malam tersebut. Dan sekali lagi itu mulainya pada saat adzan maghrib. Ketika adzan maghrib sudah dikumandangkan, maka tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun. Tanazzal ay tatanazzalul malaikah kata para ulama. Ketika Allah menyebutkan tanazzal, itu bermakna tatanazzal ay tawassalu binuzul. Turunnya malaikat itu terus tersambung sampai waktu fajar, tidak berhenti di satu waktu. Maka jumlah malaikat yang diturunkan oleh Allah kata Nabi SAW pada saat terjadi Lailatul Qadar adalah aktsar min adadil hisah, lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Bayangkan malaikat yang diturunkan oleh Allah di malam tersebut kata Nabi aktsar min adadil hisah, lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Pertama, mereka mengaminkan doa-doa kita. Yang kedua, senantiasa mereka menyebutkan salamun, keselamatan untuk kalian. Para ulama menyebutkan ketika malaikat menyatakan salam, keselamatan untuk kalian, orang-orang yang beribadah di malam tersebut, mereka adalah orang yang selamat dan dimudahkan untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terus itu terjadi dari awal adzan maghrib sampai masuknya adzan subuh. Sehingga wajar kaum muslimin itu benar-benar mengincar yang namanya Lailatul Qadar. Dan kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Jelas yang pertama memperhatikan perkara wajib, sebagaimana yang sudah ulun sampaikan di malam tadi. Karena biar bagaimanapun perkara wajib itu lebih utama. Waktu maghrib, adzan maghrib, pada saat adzan maghrib dikumandangkan, segera untuk melaksanakan ibadah maghrib. Jangan melepas sholat isya kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dia perhatikan adalah dia jaga tarawihnya dilakukan dengan cara berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapapun yang melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, sampai witir, maka sungguh dicatatkan dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Kalau itu terjadi pada saat Lailatul Qadar, maka dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan salat malam tanpa pernah berhenti, tanpa pernah istirahat lebih dari 83 tahun. Tarawih berjamaah itu ditarget di 10 malam terakhir ini. Jangan lagi melepaskan tarawih kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian apa lagi yang dia lakukan? Dia usahakan baca Al-Quran. Kalau dia punya kemampuan untuk baca Quran setiap malam 100 ayat, maka itu lebih utama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qara'a bimi'ati ayat kana kaqiyamis sahrin." Siapapun yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat di satu malam kata Nabi, maka dicatatkan seperti dia beribadah semalam suntuk. Nah, di sini sahih. Siapa yang baca Quran 100 ayat kata Nabi, dicatatkan seperti dia beribadah semalam suntuk. Kalau itu terjadi pada saat Lailatul Qadar,
maka seakan-akan dia beribadah semalam suntuk lebih dari 83 tahun. Bacaan ayat 100 ayat. 100 ayat itu kalau kita baca, ambil surat ayat-ayat yang pendek saja. An-Naba misalnya amma yatasaalun itu 40 ayat. An-Nazi'at misalnya kurang lebih 46 ayat. Abasa kurang lebih 42 ayat. Lebih dari 100. Apalagi kalau pian masuk di malam Jumat, pian tuntaskan Al-Kahfi 110 ayat. Jadi ditarget setiap malam itu baca Al-Quran paling tidak 100 ayat. Ambil ayat-ayat yang pendek saja, tidak harus panjang. Bahkan mengulang surat itu saja pun silahkan. Poinnya targetnya dilampaui di 10 malam terakhir ini. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Dia berdoa, perbanyak doa. Salah satu doa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW untuk sering kita membacanya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain fa'fu anna. Dalam riwayat yang lain Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada 3 riwayat. Pertama, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat yang kedua, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Riwayat yang ketiga, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa apapun yang kalian minta. Ketika kita doa misalnya Allahumma ighfir lana waghfir minal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa muslim laki-laki dan perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kita mendoakan seluruh kaum muslimin, banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau itu terjadi pada saat Lailatul Qadar, sama seperti kita mendoakan kaum muslimin lebih dari 83 tahun. Ambil kesempatan. Ambil kesempatan untuk berdoa. Kemudian apalagi yang dilakukan? Dia bisa sedekah, dia bisa infak di malam-malam tersebut. Berapapun kita berinfak selama kita ikhlas. 5.000, 10.000, yang penting ikhlas. Kalau dia mampu berinfak di malam-malam tersebut, sama seperti dia berinfak lebih dari 83 tahun tanpa pernah berhenti. Dan kita tahu infak atau sedekah ini amalan terbaik. Sampai laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Sampai kalaulah seandainya kata Allah ada orang yang akan meninggal dunia dan diakhirkan kematiannya, maka amalan pertama yang dia ingin lakukan adalah dia ingin sedekah. Karena sedekah itu menyelamatkan seseorang. Ini diantara amalan-amalan yang harus kita pegang. Kalau dia mampu i'tikaf, maka itu lebih utama. Sekian jam dia mampu bertahan, silahkan. Kalau dia tidak punya kesempatan, paling tidak amalan-amalan tadi yang dia pegang. Poinnya adalah ini 10 hari terakhir kita manfaatkan. Maka bagi seorang perempuan yang terhalang haidnya, di 10 malam terakhir ini, dia masih bisa untuk melakukan ibadah apapun kecuali hanya sholat. Dia masih bisa zikir, dia masih bisa doa, dia bahkan masih bisa untuk baca Al-Quranul Karim. Selama dia tidak memegang mushaf, selama dia tidak memegang Al-Qurannya, dia ambil handphone yang di dalamnya ada aplikasi Quran, kemudian dia baca. Apakah boleh? Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah dalam keadaan haid, beliau membaca Al-Quran dengan hafalan beliau. Dengan hafalan beliau. Karena yang diperdebatkan oleh para ulama adalah memegang mushafnya. Jadi seorang perempuan haid ketika dia terhalang, ya sudah. Dia hanya dilarang untuk puasa, dilarang untuk sholat. Selebihnya dia ambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah melupakan untuk berdoa agar kita ditolong oleh Allah, dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan ini. Oleh karena itu salah satu doa yang tidak boleh kita lepaskan adalah kalimat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau, bantu hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan bantu hamba untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah hamba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجمل فرحة هي يوم فرحكوا، ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة.